Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang strategi pembelajaran IPS. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, Siti Maliana Safara sebagai pemateri, Rosalia Rahayu sebagai pemateri, Eka Yuliati Ningsih sebagai pemateri, dan dengan saya, Maris Zamzami sebagai moderator sekaligus pemateri, Vina Basyatun Nufus sebagai pemateri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran IPS. Strategi pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial adalah pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran IPS di sekolah. Strategi ini dirancang untuk membuat siswa aktif, kritis, kreatif, dan mampu memahami fenomena sosial di sekitarnya. Adapun beberapa strategi pembelajaran IPS yang umum digunakan. Yang pertama itu strategi ekspositori atau ceramah interaktif. Strategi ini mempunyai 3 poin. Yang pertama itu guru menyampaikan materi secara langsung. Yang kedua, cocok untuk pengenalan konsep-konsep baru. Yang ketiga, harus dikombinasikan dengan tanya jawab agar tidak membosankan. 2. Strategi diskusi kelompok. Siswa dibagi dalam kelompok kecil untuk membahas suatu masalah sosial. Dalam strategi diskusi kelompok bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan berargumentasi. Kemudian juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi antar anggota kelompok, meningkatkan kerjasama dan kolaborasi, meningkatkan kreativitas dan inovasi, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan antar anggota kelompok, serta meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Yang ketiga, strategi problem based learning atau PBL. Siswa diberi permasalahan nyata untuk dianalisis dan dicari solusinya. Fokus pada pengembangan kemampuan memecah masalah. Problem based learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai titik awal untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Dalam strategi problem based learning, siswa dihadapkan pada masalah yang relevan dan autentik. Kemudian mereka bekerja sama dalam kelompok untuk menganalisis masalah, mengidentifikasi informasi yang diperlukan, dan mengembangkan solusi. 4. Simulasi. Siswa terlibat dalam kegiatan yang meniru situasi nyata untuk memahami konsep IPS. Contohnya, simulasi sidang pengadilan, simulasi perundingan, perdamaian, atau simulasi kritis ekonomi. 5. Studi kasus. Pertama, siswa menganalisis kasus-kasus real yang relevan dengan materi IPS. Yang kedua, guru memberikan contoh kasus yang memandu siswa dalam mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, dan mencari solusi. Strategi pembelajaran kontekstual. 1. Kunjungan lapangan field trip. Mengajak siswa mengunjungi tempat-tempat bersejarah, museum, atau lembaga sosial untuk melihat langsung dan memahami materi IPS dalam konteks nyata. Yang kedua, pemanfaatan sumber daya lokal. Menggunakan contoh-contoh, cerita, atau artifak dari lingkungan sekitar siswa untuk mengilustrasikan konsep IPS. Ini membuat materi lebih relevan dan mudah dipahami. Strategi pembelajaran berdiferensiasi. 1. Pengelompokan berdasarkan minat dan kemampuan. Membagi siswa ke dalam kelompok yang homogen atau heterogen berdasarkan minat atau tingkat pemahaman mereka untuk memberikan tugas yang sesuai. Yang kedua, pilihan tugas. Memberikan siswa pilihan dalam jenis tugas atau cara mereka menunjukkan pemahaman mereka terhadap materi. Dan yang ketiga, fleksibilitas dalam proses dan produk. Memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajar mereka dan menghasilkan produk belajar yang beragam. Strategi pembelajaran dengan teknologi. Yang pertama, pemanfaatan video dan animasi, yaitu menggunakan media visual untuk menjelaskan konsep IPS yang abstrak atau kompleks. Yang kedua, aplikasi dan website edukasi, yaitu memanfaatkan platform digital yang menyediakan materi, latihan soal, atau simulasi terkait IPS. Yang ketiga, pembelajaran daring atau online learning, yaitu menggunakan platform pembelajaran daring untuk menyampaikan materi,
berinteraksi dengan siswa, dan memberikan tugas. Kesimpulan dari strategi pembelajaran IPS atau ilmu pengetahuan sosial yaitu bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan politik di lingkungan sekitar hingga skala global. Strategi yang efektif harus bersifat interaktif, kontekstual, dan mendorong keterlibatan aktif siswa. Beberapa strategi yang umum digunakan meliputi pembelajaran berbasis proyek, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, dan pemecahan masalah. Dengan menerapkan strategi yang tepat, pembelajaran IPS dapat menjadi sarana yang efektif untuk membentuk warga negara yang kritis, peduli, dan bertanggung jawab.